Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana atas rahmat berkahnya kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Kuningan yang tercinta ini. Anak-anakku sekalian terpilih untuk belajar selama 3 tahun untuk mengembangkan kemampuan, memperbaiki kepribadian. Bapak harapkan selama 3 tahun ini anak-anakku sekalian bisa menjadi anak-anak yang terbaik dari anak-anak yang lain. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah tentang pengenalan kurikulum. Secara khusus, materi pengenalan kurikulum ini disampaikan untuk peserta MPLS agar peserta memiliki kesiapan pengetahuan, mental dan spiritual dalam menempuh pelajaran di SMA Negeri 1 Kuningan. Dengan demikian, harapan kami proses pembelajaran dapat berlangsung lancar, tertib, sesuai dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Kuningan. Semoga materi yang disampaikan ini dapat berguna bagi anak-anakku sekalian. Visi SMA Negeri 1 Kuningan yaitu tercipta lulusan yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti, berprestasi, dan berwawasan teknologi informasi. Agar terwujudnya visi SMA Negeri 1 Kuningan itu, maka perlu adanya misi. Misi SMA Negeri 1 Kuningan adalah mengedepankan pendidikan yang berlandaskan iman dan takwa. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Yang ketiga, membudayakan hidup sehat, baik secara individu maupun dengan lingkungan sosial. Yang keempat, menumbuh kembangkan sikap belajar sepanjang hayat. Kelima, menyelenggarakan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Keenam, menyelenggarakan pendidikan ekstrakurikuler akademik dan non-akademik yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, menyelenggarakan administrasi sekolah berbasis teknologi informasi. Berdasarkan visi misi tadi, maka dibuatkanlah strategi sebagai pedoman kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Kuningan. Strategi SMA Negeri 1 Kuningan yang pertama adalah meningkatkan kegiatan kehidupan beribadah dengan melakukan sholat berjamaah. Yang kedua, menyelenggarakan berbagai kegiatan hari-hari besar keagamaan. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan membaca dan kajian Al-Quran secara terjadwal. Yang keempat, membudayakan senyum, salam, dan sapa antar warga sekolah. Yang kelima, mengadakan kegiatan Jumat bersih dan senam bersama untuk semua warga. Yang keenam, mengadakan lomba kebersihan yang dinilai secara periodik. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan budaya literasi sekolah
dengan membaca 15 menit sebelum masuk sekolah. Yang kedelapan, meningkatkan pemanfaatan perpustakaan dan ruang multimedia sebagai sumber informasi. Yang kesembilan, membangun pojok baca di tempat-tempat yang strategis. 10. Mengadakan pameran hasil karya siswa dan mengundang orang tua untuk mengapresiasi hasil karya tersebut. Yang ke-11, meningkatkan profesionalisme guru dengan berbagai kegiatan seperti MGMP sekolah, pelatihan, seminar, dan workshop. 12. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan media teknologi informasi. 13. Mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan ujian dalam jaringan yang diselenggarakan secara terjadwal. 14. Menyelenggarakan pembelajaran tambahan dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi ujian nasional. 15. Memberikan bimbingan dan latihan secara intensif kepada calon peserta Olimpiade Sains. Berikutnya, mengikut sertakan peserta didik dalam berbagai kegiatan perlombaan akademik dan non-akademik, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Kemudian, meningkatkan profesionalisme pembimbing dan pelatih ekstrakurikuler dengan berbagai kursus dan latihan. Selanjutnya, memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler dengan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dalam penguasaan teknologi dan informasi, dan yang terakhir adalah meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi. Adapun struktur kurikulum SMA Negeri 1 Kuningan adalah sebagai berikut. Struktur kurikulum SMA Negeri 1 Kuningan ini berisi, yang pertama adalah mata pelajaran kelompok A. Mata pelajaran ini terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, kemudian matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kelompok yang kedua adalah mata pelajaran kelompok B, terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, dan bahasa Sunda. Kelompok yang ketiga adalah kelompok C, yaitu peminatan. Ini terdiri dari untuk peminatan MIPA, matematika, fisika, biologi, dan kimia. Sedangkan untuk peminatan IPS adalah sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Kemudian kelompok lintas minat terdiri dari, untuk peminatan MIPA ini adalah mata pelajaran pendalaman dari peminatan MIPA atau mata pelajaran lintas minat dari peminatan IPS. Sedangkan untuk peminatan IPS adalah mata pelajaran pendalaman dari peminatan IPS atau lintas minat dari mata pelajaran peminatan MIPA. Dan yang terakhir adalah kelompok bimbingan. Ini ada dua mata pelajaran, yaitu bimbingan konseling dan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk alokasi waktu beban belajar per minggunya, untuk kelompok A, yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, kelas 10 3 jam, kelas 11 3 jam, dan kelas 12 3 jam. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kelas 10 2 jam, kelas 11 2 jam, dan kelas 12 2 jam. Bahasa Indonesia, kelas 10 4 jam, kelas 11 4 jam, kelas 12 4 jam. Kemudian matematika kelas 10 4 jam, kelas 11 4 jam, kelas 12 4 jam. Sejarah Indonesia
kelas 10 2 jam, kelas 11 2 jam, kelas 12 2 jam. Bahasa Inggris kelas 10 2 jam, kelas 11 2 jam, dan kelas 12 2 jam. Jadi jumlah total waktu beban belajar per minggu untuk kelompok A adalah kelas 10 17 jam, kelas 11 17 jam, kelas 12 17 jam. Kemudian alokasi waktu beban belajar per minggu untuk kelompok B. Yang pertama seni budaya kelas 10 2 jam, kelas 11 2 jam, kelas 12 2 jam. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 10 3 jam, kelas 11 3 jam, kelas 12 3 jam. Prakarya dan kewirausahaan kelas 10 2 jam, kelas 11 2 jam, kelas 12 2 jam. Bahasa Sunda kelas 10 2 jam, kelas 11 2 jam, dan kelas 12 2 jam. Jumlah alokasi waktu beban belajar per minggu untuk kelompok B, kelas 10 9 jam, kelas 11 9 jam, kelas 12 9 jam. Untuk kelompok C, di sini kelompok C itu berdasarkan peminatan MIPA dan IPS. Untuk MIPA dan IPS, matematika di MIPA dan IPS sejarah, maka kelas 10 alokasi waktu beban belajar per minggu adalah 3 jam, kelas 11 4 jam, kelas 12 4 jam. Kemudian untuk mapel fisika di MIPA dan mapel ekonomi di IPS, kelas 10 3 jam, kelas 11 4 jam, kelas 12 4 jam. Mapel biologi di MIPA dan mapel geografi di IPS, kelas 10 3 jam, kelas 11 4 jam, kelas 12 4 jam. Mapel kimia di MIPA dan mapel sosiologi di IPS, kelas 10 3 jam, kelas 11 4 jam, dan kelas 12 4 jam. Sehingga jumlah alokasi waktu beban belajar per minggu kelompok C, kelompok peminatan, untuk kelas 10 adalah 12 jam, kelas 11 16 jam, kelas 12 16 jam. Kemudian kelompok lintas minat, ini adalah tadi dijelaskan mapel untuk peminatan MIPA adalah pendalaman MIPA, mapel MIPA, dan atau lintas minat dari peminatan IPS, atau sebaliknya IPS adalah pendalaman IPS atau lintas minat dari peminatan MIPA. Mapel atau alokasi waktu beban belajar per minggu untuk lintas minat, kelas 10 itu maksimal 6 jam, kelas 11 4 jam, dan kelas 12 4 jam. Jadi kalau kita lihat kelas 10 itu boleh mengambil lintas minat 2 mata pelajaran, sedangkan kelas 11 1 pelajaran, dan kelas 12 1 pelajaran. Yang terakhir adalah bimbingan konseling dan bimbingan TIK. Ini tidak ada alokasi waktu beban belajarnya, kecuali kelas 10 ada jam beban belajar untuk bimbingan konseling sebesar 2 jam. Dan perlu diketahui bahwasannya alokasi waktu beban belajar per minggu 1 jam itu adalah 45 menit. Jadi kalau misalkan dikasih contoh seni budaya 2 jam untuk kelas 10, maka 2 kali 45 menit. Itu waktu yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Jadi total alokasi waktu beban belajar per minggu untuk kelas 10 adalah 46 jam, kelas 11 46 jam, dan kelas 12 46 jam. Nah, setelah
anak-anakku sekalian mengetahui struktur kurikulum di SMA Negeri 1 Kuningan, maka perlu diketahui juga bagaimana penilaian di kurikulum 2013 ini yang diterapkan di SMA Negeri 1 Kuningan. Nah, untuk penilaian hasil belajar setiap mata pelajaran ini ada 3 poin yang akan dinilai. Yang pertama adalah sikap. Penilaian sikap ini ada 2 yang akan dinilai, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini akan didapat dari ulangan harian, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, penilaian akhir tahun atau PAT, dan dari ujian sekolah. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini didapat dari penugasan, portofolio, atau dari ujian praktik. Ada yang perlu diperhatikan oleh anak-anakku sekalian di dalam hal penilaian. Di kurikulum 2013 ini, anak-anakku sekalian, Bapak harapkan dinyatakan tuntas untuk setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, kami membuat kriteria ketuntasan minimal atau disingkatnya KKM. KKM ini mempertimbangkan kompleksitas KI dan KD, tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, serta kemampuan sumber daya pendukung. Sehingga KKM sekolah untuk kelas 10 itu adalah 70. KKM kelas 11 adalah 73 dan KKM kelas 12 adalah 76. Ini artinya jika anak-anakku sekalian mendapatkan nilai lebih dari 70, misalkan untuk kelas 10 mendapatkan nilai lebih dari 70 di satu mata pelajaran, misalkan di mata pelajaran seni budaya, maka siswa tersebut dinyatakan tuntas untuk mata pelajaran seni budaya. Tapi kalau nilai yang didapat di bawah 70, maka siswa tersebut dinyatakan belum tuntas untuk pelajaran tersebut. Jadi dalam penilaian ini ada nilai angka, ada juga nilai predikat. Ini perlu diperhatikan juga. Untuk KKM kelas 10 yang tadi KKM-nya 70. Nah, untuk nilai predikatnya di bawah 70, di sini 69 ke bawah, berarti nilai predikatnya D. Kemudian di antara 70 sampai dengan 79, nilai predikatnya adalah C. Di antara 80 sampai 89, nilai predikatnya B. Dan di antara nilai 90 sampai dengan 100, maka nilai predikatnya adalah A atau sangat baik. Sama halnya juga dengan kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 KKM 73, D itu adalah di bawah 73 atau 72 ke bawah. C itu di antara 73 dan 81, predikat B itu 82, di antara 82 dan 90, dan predikat A di antara 91 sampai dengan 100. Kemudian untuk kelas 12-nya KKM 76, berarti di bawah 76 predikatnya D. Di antara 76 dan 83 predikatnya C. Di antara 84 sampai dengan 91 predikatnya B. Dan di antara nilai 92 sampai dengan 100 predikatnya adalah A.
Selain itu, anak-anakku sekalian juga harus melihat setelah belajar 2 semester ini ada kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 11, dari kelas 11 ke kelas 12. Nah, ada kriteria kenaikan kelas yang perlu anak-anakku cermati. Kriteria kenaikan kelas berdasarkan ketuntasan hasil belajar pada setiap mata pelajaran baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Jadi ini nanti akan dilihatnya adalah dari nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Ketuntasan belajar pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam kurun waktu 1 tahun. Berarti 2 semester, semester ganjil dan semester genap. Jika terdapat aspek pengetahuan dan keterampilan mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau genap, maka dihitung rata-rata nilai berdasarkan aspek mata pelajaran semester ganjil dan genap. Bapak kasih contoh, misalkan siswa A mendapatkan nilai mata pelajaran matematika di semester ganjil 60. Kemudian di semester genapnya mendapatkan nilai 90. Maka siswa tersebut dinyatakan tuntas berdasarkan rata-rata nilai tersebut. 60 dengan 80 dijumlahkan 140 dibagi 2 adalah 70. Sehingga dengan nilai 70 ini siswa tersebut dinyatakan tuntas. Tapi kalau hasil rata-ratanya di bawah 70 berarti siswa tersebut belum dinyatakan tuntas. Ini untuk kelas 10 ya. Berbeda dengan kelas 11 dan kelas 12 yang nilai KKM-nya 73 dan 76. Kemudian nilai rata-rata setiap aspek dibandingkan dengan KKM pada mata pelajaran tersebut. Tadi yang Bapak jelaskan, jika hasil pada nilai rata-rata lebih dari nilai KKM, maka aspek mata pelajaran tersebut dinyatakan tuntas. Dan sebaliknya, jika nilai rata-rata kurang dari nilai KKM, maka aspek mata pelajaran tersebut dinyatakan belum tuntas. Selanjutnya, jika rata-rata kedua aspek tuntas dan nilai sikap baik, maka mata pelajaran tersebut dikatakan tuntas. Dan sebaliknya, minimal satu aspek tidak tuntas, maka mata pelajaran tersebut dikatakan belum tuntas. Jadi maksudnya karena ada 3 poin yang dinilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, untuk dinyatakan tuntas, maka secara keseluruhan harus tuntas untuk nilai sikapnya, untuk nilai pengetahuannya, dan untuk nilai keterampilannya. Untuk kriteria kenaikan kelas SMA Negeri 1 Kuningan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang diikuti. Yang kedua, predikat sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi. Di sini maksudnya minimal anak-anakku sekalian mempunyai nilai sikap spiritual B atau baik dan sikap sosialnya juga B atau baik. Kemudian predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal baik. Di sini kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan adalah ekstrakurikuler yang wajib, maka anak-anakku sekalian harus mengikutinya dan mendapatkan nilai minimal B atau baik. Kemudian tuntas untuk semua mata pelajaran yang menjadi ciri khas peminatan. Ini maksudnya jika anak-anakku sekalian mengambil peminatan MIPA seperti matematika, fisika, biologi, kimia, maka dikatakan naik kelas untuk semua mata pelajaran peminatan tersebut harus tuntas, tidak boleh di bawah
KKM satupun. Kemudian, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran bukan ciri khas peminatan yang masing-masing capaian pengetahuan dan keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Ini artinya mata pelajaran yang bukan mata pelajaran peminatan itu boleh tidak tuntas 2 mata pelajaran. Tapi itu Bapak tidak harapkan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian belajar di SMA Negeri 1 Kuningan untuk setiap mata pelajarannya dinyatakan tuntas semua. Selanjutnya adalah kehadiran tatap muka dalam proses pembelajaran dengan kategori tanpa keterangan atau ALPA tidak boleh lebih dari 20% untuk kurun 2 semester. Nah, itu hal-hal yang perlu anak-anakku perhatikan untuk kriteria kenaikan kelas SMA Negeri 1 Kuningan. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebagaimana yang telah kita ketahui semua untuk kondisi hari ini tentang darurat COVID-19, ini banyak mengganggu kepada kegiatan belajar mengajar. Tahun pelajaran 2020-2021 juga itu diputuskan bahwasannya proses belajar mengajar itu berbasis daring. Jadi mohon maaf untuk anak-anakku semuanya, anak-anakku sekalian tetap belajar di rumah. Bapak harapkan ini tidak menurunkan semangat kita semuanya. Meskipun belajar di rumah, motivasi untuk belajar tetap tinggi. Dengan kondisi belajar di rumah, Bapak harapkan kita masih bisa berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, harapan Bapak, sarana-sarana komunikasi ini tetap digunakan. Salah satunya adalah WA Group dan juga website sekolah. Jadi semua informasi tentang kegiatan sekolah itu ada di website sekolah. Bapak harapkan anak-anakku semuanya selalu memantau website sekolah agar semua informasi bisa langsung tersampaikan kepada anak-anakku semuanya. Itulah materi tentang pengenalan lingkungan. Bapak harapkan semoga materi yang Bapak sampaikan ini berguna bagi kita semua. Dan Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.